Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga masih baik-baik aja. Kabarku masih baik-baik juga. Oke, terima kasih yang nanyain kabar. Nah, kemarin aku tuh habis ya cerita-cerita sama temen aku. Jadi kami tuh membahas tentang istiqomah. Nah, sebenarnya ini yang paling sulit ya. Jadi ketika kita tuh ingin melakukan suatu kebaikan dan kemudian kita ingin terus melakukannya secara konsisten atau yang disebut dengan istiqomah, ini yang paling sulit. Karena kan iman manusia itu biasanya naik turun. Ada saatnya dia turun dan ada saatnya dia naik, ya kan? Iya. Nah, jadi kali ini aku mau memberi sedikit tips biar kita bisa istiqomah. Sebenarnya ini nggak untuk kalian juga, tapi untuk aku juga gitu ya kan. Dan di sini tuh sebenarnya bukan maksud untuk kayak ceramah atau kayak apa. Ini cuma kayak sharing-sharing aja. Aku udah baca-baca juga di internet, terus belajar juga dari teman gitu kan. Nah, yang pertama sebelum kita melakukan suatu kebaikan dan kita ingin konsisten, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu istiqomah. Nah, istiqomah itu teguh pendirian. Jadi ketika ada keadaan apapun, kita tetap melakukan itu. Misalnya kayak kita mau sholat malam rutin gitu kan. Jadi ketika kita ngantuk pun, kita harus kayak misalnya masang alarm bangun jam 3 atau misalnya ya sebelum tidur gitu kan. Yang kedua yaitu luruskan niat. Nah, ketika kita tadi ingin istiqomah, kita tuh sebenarnya istiqomah karena siapa sih gitu kan. Jadi kita luruskan niat lagi, kita kembalikan lagi semua niat itu karena Allah. Kan ada dalam hadisnya kan innamal a'malu binniyat. Yang ketiga yaitu memahami makna syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita harus memahami inti atau arti dari kalimat tersebut. Nah, yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Karena kan dalam Al-Quran juga banyak kayak penjelasan-penjelasan tentang istiqomah. Nggak hanya itu sih, juga banyak juga kayak ganjaran-ganjaran ketika kita melakukan suatu kebaikan atau balasan azab ketika kita melakukan suatu keburukan gitu kan. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan ibadah sedikit demi sedikit. Misal kayak sebelumnya kita tuh kayak sholat itu sunnahnya cuman sholat sunnah duha gitu kan. Nah, terus kita tingkatkan jadi kayak sholat sunnah witir atau tahajud gitu. Terus meningkat, bukan menurun. Nah, yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, seperti yang di video aku sebelumnya kan udah dijelasin tuh. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, atau istilahnya diibaratkan dengan tukang parfum, maka kita akan dapat aromanya. Dan apabila kita berteman dengan tukang besi, maka kita akan dapat percikan apinya. Nah, begitulah perumpamaan ketika kita berteman dengan orang yang soleh ataupun dengan orang yang bukan soleh gitu kan. Jadi kalau kita ingin istiqomah dan kebaikan, kita bertemanlah dengan orang-orang yang rajin melakukan amalan baik atau orang soleh. Nah, yang terakhir yaitu banyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Kita berdoa semoga kita senantiasa tetap berada di jalan Allah dan memegang teguh agamanya. Dan juga kita harus berzikir karena seperti di video aku juga yang sebelumnya udah jelaskan tentang keutamaan zikir ya kan. Nah, adapun keutamaan istiqomah ini ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Dari surat Fussilat ayat 30 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa keutamaan istiqomah yaitu malaikat akan datang dan mengatakan, janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu takut, karena kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah nggak sih? Nah, semoga kita semua dimudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat, dan juga kita bisa selalu istiqomah, teguh pendirian dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.